Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran di channel saya. Jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hewan di Indonesia. Jadi di video sebelumnya kita sudah mempelajari bahwasannya hewan dan tumbuhan, flora dan fauna itu menyebar dikarenakan ada beberapa faktor yang mendorong persebarannya maupun yang menghambat persebarannya. Nah, sekarang kita bicarakan bagaimana sih keanekaragaman hewan di Indonesia itu persebarannya seperti apa. Di video selanjutnya kita akan mempelajari tentang tipe-tipe persebaran keanekaragaman tumbuhan di Indonesia, flora ya. Jadi jangan lupa biar kalian tidak ketinggalan info, biar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya, maka subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya gitu ya, dan jangan lupa like, komen, dan share. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi zoogeografi atau peta persebaran hewan di dunia itu kan ada 6 tipe ya. Jadi ingat, biogeografi itu adalah persebaran makhluk hidup di bumi yang dibagi lagi menjadi ada zoogeografi untuk hewan dan ada fitogeografi untuk tumbuhan. Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya zoogeografi di dunia ini ada 6 tipe ya. Ada 6 tipe dan Indonesia luar biasanya memiliki 2 tipe di antara 6 tersebut, serta ada 1 tipe peralihan gitu ya. Jadi ada 1 kekhasan dari Indonesia sendiri karena tidak ada di seluruh dunia, tidak ada 6 tipe tadi gitu. Nah, tipe yang ada di Indonesia ya ini tipe zoogeografi ya, yakni yang pertama adalah tipe oriental atau tipe ASEAN. Kemudian yang kedua adalah tipe Australian atau tipe Australia. Yang ketiga ada tipe peralihan ya. Tipe peralihan inilah yang sudah saya sampaikan tadi merupakan kekhasan dari Indonesia, luar biasa khasnya ya. Nah, ini adalah peta sebarannya adalah kalian bisa melihat di sini ada 3 garis gitu ya. Ada 3 garis warna merah yang merupakan garis Wallace. Kemudian warna biru adalah garis Weber dan warna hitam adalah garis Lydekker. Apa ini? 3 garis ini apa gitu ya. Jadi garis ini diberi nama sesuai dengan nama-nama penemunya. Jadi sebenarnya kalau kalian melewati daerah antara Bali dengan Lombok, antara Kalimantan dengan Sulawesi, kalian tidak akan bisa melihat garis ini ada gitu ya, karena memang ketiga garis ini merupakan garis imajiner, sama seperti garis khatulistiwa gitu ya. Jadi tidak ada secara nyata, tetapi itu merupakan hanya imajinasi dalam zoogeografi ya. Jadi awal mula di Indonesia ini diamati oleh Wallace ini. Jadi beliau mengikuti ekspedisi Inggris dalam menemukan daerah jajahan gitu ya di seluruh dunia. Nah, Wallace mencatat ketika melewati Indonesia, dia menemukan bahwasanya di Indonesia ini ada 2 garis besar, yakni di daerah barat. Ingat, peta itu kalau di sebelah kanan tangan kita ini ya, kanan tangan kita berarti itu timur, sedangkan kalau di sebelah tangan kiri kita itu berarti adalah barat, atas adalah utara, bawah adalah selatan. Wallace ini menemukan bahwasanya Indonesia memiliki fauna yang berbeda antara bagian barat dengan bagian timur. Oleh karena itulah kemudian dia membagi Indonesia menjadi 2 tipe, karena yang di sebelah barat ini mirip dengan tipe-tipe hewan ASEAN atau oriental, sedangkan bagian timur ini ditemukan beberapa jenis hewan berkantung diantaranya, berarti dikatakan mirip seperti tipe hewan Australian. Sehingga kemudian dia membagi 2 tipe flora di Indonesia, yakni tipe ASEAN atau oriental dan tipe Australian atau tipe Australia. Itu Wallace.
Kemudian ada peneliti lain, yakni Weber, gitu ya. Weber ini menemukan bahwasanya ternyata di Indonesia itu bukan hanya ada 2 tipe, tetapi ada yang luar biasa, yakni ada peralihan antara tipe oriental dengan tipe Australia. Jadi ada percampuran, bukan kemudian terpisah stretch gitu ya, terpisah garis batas yang benar-benar hitam dengan putih, kedua jenis hewannya berbeda sekali gitu tidak, tetapi ada tipe yang percampuran atau peralihan. Maka kemudian Wallace ini menemukan bahwasanya tipe peralihan ini berada di antara daerah-daerah ini ya, yang dibatasi oleh garis warna biru ini. Atau kalau kalian menemukan di gambar-gambar yang lain, garisnya bisa warnanya berbeda-beda ya. Yang penting ini disebut sebagai garis Wallace, berada di antara pulau ini ya, Bali dengan Lombok dan Kalimantan dengan Sulawesi. Nih, nah garis Weber berada di antara kepulauan-kepulauan kecil ini. Nih ya, oke. Selanjutnya ada ahli lain bernama Lydekker gitu ya. Jadi Lydekker ini mengamati dan menemukan bahwasanya dia sebenarnya mirip dengan Weber. Nah, jadi Lydekker ini mengatakan juga bahwasanya Indonesia itu ada zona peralihan, bukan hanya ASEAN, bukan hanya Oriental dan Australian, tetapi ada peralihan. Tetapi kalau Lydekker ini peralihannya lebih luas. Jadi mulai dari garis Wallace ini dia sampai di sini mendekati Papua ya. Nah, ini adalah Lydekker. Berdasarkan pada apa? Lydekker ini berdasarkan pada paparan atau kalian mungkin pernah mendengar di pelajaran geografi ada paparan Sunda dan paparan Sahul gitu ya. Maka Lydekker ini memperhatikan bahwasanya hewan-hewan di Indonesia ini itu terbagi berdasarkan kedalaman laut tersebut gitu. Jadi ada dulu itu kan paparan ini Papua ini dulu kan satu dataran dengan Australia gitu ya, sebelum masa interglasial gitu ya. Jadi sebelum masa interglasial itu Papua ini tuh satu daratan dengan Australia. Makanya kalian bisa melihat gitu ya, kekhasan dari suku aborigin itu mirip sekali dengan saudara-saudara kita di Papua. Demikian juga dengan hewan-hewan yang ada di Papua. Ini ada hewan-hewan berkantong ya, marsupial yang sama dengan kanguru, hewan berkantong yang ada di Australia gitu. Jadi kalau saya buatkan tabel perbandingan antara ketiga tipe ini adalah seperti ini ya. Jadi lokasinya kalau tipe oriental ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Bali yang merupakan dangkalan Sunda. Kemudian Maluku, Sulawesi, Sumbawa, Sumba dan Lombok masuk ke tipe peralihan baik menurut Weber maupun menurut Lydekker. Nih, tipe Australia adalah pulau Papua dan pulau sekitarnya yang masuk dalam dangkalan Sahul. Sehingga di beberapa literatur ada juga yang mengatakan tipe oriental ini sebagai tipe dangkalan Sunda, tipe Australia sebagai tipe dangkalan Sahul. Tetapi itu hanya sedikit, sebagian besar literatur mengatakan sebagai tipe oriental dan tipe Australia. Ciri khas dari tipe oriental adalah hewan mamalia besar. Kemudian ada hewan mamalia yang berukuran besar, kemudian lantas ada burung berkicau tetapi warnanya tidak menarik. Sedangkan tipe peralihan memiliki karakter kedua tipe, baik tipe oriental dan tipe Australia. Dan kekhasannya adalah paling utama banyak ditemukan hewan endemik di tipe peralihan ini, seperti yang saya sampaikan tadi. Karena memang tipe peralihan ini keluar biasaan negara kita ya, keistimewaan dari keanekaragaman hayati di negara kita adalah terletak adanya tipe peralihan ini yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Sedangkan kalau tipe Australia, ciri khasnya burungnya berwarna menarik gitu ya, tetapi tidak berkicau. Contohnya adalah cendrawasih, mungkin burung merak, warnanya luar biasa menarik, tapi tidak berkicau, tidak ada suaranya. Juga tidak ada ditemukan kera. Sedangkan kalau di tepi oriental ada kera, kalau tipe peralihan jelas keduanya ya. Nah, jenis hewan yang ada kalau tipe oriental sudah saya tuliskan di sini, kalian bisa membaca sendiri ya, gitu ya. Sudah saya sertakan nama lokal beserta nama ilmiahnya, gitu. Demikian juga pada tipe peralihan, hewan-hewan khasnya apa saja, hewan endemiknya, dan tipe Australia. Itu ya.
Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.